Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kembali bertemu di Kiroy Channel dalam materi yang berbeda, yaitu teks prosedur. Teks prosedur ini adalah materi kelas 7 SMP MTS semester pertama. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu teks prosedur, mari kita lihat contoh teks prosedur berikut. Cara membuat telur gulung. Ternyata teks yang pertama tadi, gambar pertama dengan cara yang sama, judul yang sama, ternyata teks yang pertama itu belum berurutan. Nah, ini adalah teks yang sudah benar sesuai dengan langkah-langkah yang berurut. Nah, kita lihat berikutnya, apakah ini juga sudah benar? Oh, ternyata yang tadi juga belum berurut. Nah, inilah teks yang benar yang sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur. Ini adalah contoh teks prosedur 1, kemudian contoh teks prosedur kedua. Nah, sekarang dalam teks prosedur ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, struktur atau unsur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Struktur dari teks prosedur itu mencakup 3 hal: tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Tujuan adalah dari pembuat teks prosedur tersebut hasil akhir yang akan dicapai, atau bisa juga tujuan itu berupa judul. Kemudian alat dan bahan umumnya terdapat dalam resep makanan atau cara membuat sesuatu. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah step-step atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah. Jadi, teks prosedur itu cara membuatnya harus berurutan. Kemudian, kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal atau kata hubung temporal itu meliputi kemudian, lalu, sesudahnya, sebelumnya, dan selanjutnya. Kemudian, dalam teks prosedur itu mengandung kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh, haluskan bumbu-bumbu, siapkan wajan, setelah minyak panas, masukkan telur, masukkan bahan, masukkan nasi putih. Kemudian, adanya partikel la atau kan. Nah, partikel la kan ini adanya di kalimat imperatif atau kalimat perintah. Haluskan di sini adalah partikel kan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat deklaratif atau sebuah pernyataan. Terima kasih. Sampai jumpa dengan materi yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita akan bertemu dengan video-video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.